Oke, selamat bertemu kembali Buat dan anak Ibu. Hari ini kita masuk topik yang baru, tapi masih seputar bab yang sama ya. Hari ini kita masuk ke bagian yang ketiga, itu adalah peranan virus ya nak ya. Nah, baiklah untuk itu silakan lihat materinya yang Bu paparkan ya. Nah, baik, hari ini kita belajar mengenai yang namanya peranan virus. Kemarin sudah kita pelajari mengenai strukturnya, ukurannya, ciri-ciri sifatnya, udah kita pelajari. Dan juga kemarin kita sudah belajar mengenai reproduksinya, ada secara lisis dan secara litik gitu ya, nak ya. Nah, baik, ini kita masuk ke yang ketiganya, itu adalah peranannya. Nah, mungkin kalau sepintas gitu ya, kalau dengar kata virus yang kita pikirkan negatif terus gitu ya. Artinya penyakit gitu. Ternyata virus itu juga ada manfaatnya, tidak seperti yang kita pikirkan gitu. Nah, ya, jadi di sini udah dibuat beberapa contohnya, beberapa peranan atau manfaat lah atau peran menguntungkan dari virus. Ini yang pertama bisa dilihatkan di sini adalah bisa dimanfaatkan seperti yang sering kita dengar untuk pembuatan vaksin. Jadi vaksin yang kita terima itulah merupakan berasal dari virus, di mana virus itu nanti dia sudah diubah sifatnya. Jadi sifatnya itu udah mengalami perubahan atau rekayasa seperti itu. Jadi bagian kode genetiknya yang menyerang sel tubuh kita itu sudah digunting, dikeluarkan dari tubuh virus itu, sehingga nanti virus itu tidak memiliki sifat lagi untuk menghancurkan sel inangnya, di mana dia bakalan menginfeksi seperti itu, di mana bakalan dia injeksi, di mana dia tempatnya nanti mau melakukan replikasi, dia tidak akan melakukan itu lagi gitu. Jadi tidak menyerang daripada tubuh inangnya tempat dia mau bereplikasi tersebut atau berkembang biak gitu. Jadi mungkin vaksin itu banyak lah gitu, banyak. Tapi yang sekarang ini misalnya kayak vaksin COVID-19 itu udah diterima gitu ya. Bahkan mungkin anak-anak SMA juga sebentar ini akan diterima juga seperti itu. Jadi ada vaksin COVID-19, ada vaksin polio, vaksin cacar, ada vaksin DPT, banyak. Jadi vaksin itu adalah virus yang sudah dilemahkan, sudah diubah sifatnya secara genetik sehingga dia tidak melawan daripada sel inang tempat dia tinggal gitu. Nah ya. Nah, manfaat yang berikutnya adalah sebagai vektor dalam rekayasa genetik. Jadi maksudnya adalah virus itu bisa nanti dipakai untuk membawa suatu sifat yang kita inginkan. Misalnya ada sifat penghasil hormon insulin. Jadi manusia itu punya hormon insulin, tapi ada juga manusia itu nanti kadar hormon insulinnya sangat sedikit. Misalnya kayak orang kena penyakit gula atau diabetes. Itu adalah seseorang yang pankreasnya itu dia tidak mungkin tidak memiliki hormon insulin atau mungkin gen penghasil insulinnya sangat sedikit gitu. Jadi dia harus kita berikan insulin dari luar, biasanya disuntik, mungkin sekali seminggu tergantung lah gitu. Jadi hormon insulin itu bisa diciptakan dari luar gitu. Dengan cara nanti sifat penghasil hormon insulin dari tubuh manusia itu, gennya itu yang berasal dari selnya itu akan disisipkan ke dalam virus gitu. Nah, jadi nanti virus itu akan memasukkan gen itu ke dalam bakteri, dan bakteri itu nanti akan berkembang biak secara replikasi gitu kan, dan menghasilkan hormon insulin tersebut. Jadi itu nanti diambil, diekstrak, itulah yang diberikan pada penderita penyakit diabetes gitu. Jadi hormon insulin itu hormon yang berasal bisa kita dapatkan dari proses rekayasa genetik yang memanfaatkan jasa virus gitu nah ya. Yang berikutnya adalah di sini ada yang ketiga sebagai agen anti kanker gitu. Artinya maksudnya di sini adalah nanti ada virus namanya virus onkolitik. Virus onkolitik ini itu bisa nanti suatu virus yang membawa suatu sifat yang membunuh daripada sel-sel kanker gitu. Jadi dia suatu virus yang memiliki sifatnya itu adalah membunuh daripada sel-sel kanker, dan dia bisa memilah gitu mana sel kanker dan mana yang bukan sel kanker. Jadi bukan semua sel itu akan dihancurkan. Dia tahu sel targetnya seperti itu. Jadi itu namanya virus onkolitik. Jadi bisa dipakai sebagai agen untuk membunuh daripada sel-sel kanker yang ada pada tubuh manusia gitu ya. Yang berikutnya adalah sebagai biopestisida. Bio itu adalah makhluk hidup. Pestisida itulah suatu senyawa yang bisa membunuh atau mematikan gitu. Kayak misalnya sering kita dengar racun rumput lah, racun serangga, racun untuk jamur, fungisida itu kan
pestisida. Jadi nanti dia sebagai pembunuh gitu, pembunuh serangga-serangga atau hewan-hewan arthropoda yang bisa merusak tanaman-tanaman kita gitu. Jadi bisa dipakai. Contohnya misalnya bakulovirus. Jadi bakulovirus ini dia sering bisa menghancurkan kayak ulat-ulat, serangga ataupun arthropoda yang lain gitu ya. Nah, yang berikutnya pengobatan biologis. Nah, jadi pengobatan biologis ini maksudnya seperti bakulovirus itu tadi, dia bisa punya sifat untuk membunuh jamur, bakteri gitu, protozoa gitu atau protista itu yang bisa menyembuhkan penyakit pada manusia gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah bisa sebagai DNA virus lisogenik, itu akan bisa menginfeksi DNA bakteri patogen, dapat melemahkan bakteri dan membuatnya tidak berbahaya. Artinya begini, virus itu kan dia berkembang biak secara lisogenik. Dulu kalau lisogenik kan dia itu antara DNA virus atau asam nukleat virus dengan asam nukleat sel inangnya itu dia menyatu. Nah, jadi dia membawa sifat daripada virus itu, sel inang itu membawa sifat virus tersebut begitu. Nah, jadi maksudnya jika bakteri itulah bakteri yang merugikan kita, dengan hadirnya DNA virus di sana, di dalam bakteri patogen tadi, bakteri patogen yang merugikan itu, maka dia bisa merusak sifat daripada bakteri patogen itu sehingga dia tidak bersifat patogen lagi, atau tidak bersifat menimbulkan penyakit gitu. Jadi bakteri itu jadi bisa dikatakan ya jadi baik gitu, artinya tidak menginfeksi kita gitu. Itu karena adanya jasa daripada virus itu tadi gitu. Jadi ya ini adalah sebagian kecil daripada manfaat virus yang selama ini mungkin dalam pikiran anak-anak ibu virus itu adalah sesuatu hal yang hanya merugikan saja gitu. Tapi sebenarnya banyak manfaatnya gitu. Kita percaya apapun yang Tuhan ciptakan itu pasti ada manfaatnya. Ya. Baik, kita lanjutkan ke bagian berikutnya. Tadi adalah peranan yang menguntungkan. Sekarang kita lihat peranan merugikan yang sering anak-anak ibu dengar lah gitu, paling sering gitu ya. Nah, ini udah beberapa yang ibu buatkan juga. Virus yang kita kenal itu bisa menyerang makhluk hidup misalnya manusia, bisa menyerang hewan, bisa menyerang tumbuhan, bahkan bisa menyerang seperti kayak bakteri gitu. Nah, itu juga bisa diserangnya gitu ya. Nah, jadi kita mulai dari yang pertama udah ibu buatkan di sini itu virus yang sering menyerang manusia dan menyebabkan penyakit pada manusia. Nah, misalnya orthomyxovirus. Nah, ini adalah orthomyxovirus itu penyebab penyakit influenza. Jadi itu penyebabnya virus. Jadi jangan lagi anak ibu bilang bakteri, jangan. Karena kalau ibu lihat ini kalau lebih cenderung orang mengenal bakteri daripada virus gitu. Apa-apa penyakit asal berukuran kecil bilangnya bakteri gitu. Padahal bakteri dan virus itu tidak sama. Udah kita bicarakan pada waktu yang pertama mengenai ciri-ciri virus. Bakteri dan virus itu tidak sama, sangat berbeda gitu. Jadi ingat kalau ada flu, influenza itu penyebabnya adalah salah satunya virus ya, namanya orthomyxovirus. Yang kedua adalah yang sering kita dengar saat inilah. Nama penyakitnya itu adalah penyakit yang sekarang ini, penyakit COVID. Nah, itu nama virusnya lah virus COVID-19 atau COVID-19 yang sering kita dengar. Sebenarnya ini virusnya ini sama dengan virus penyakit SARS ya. Artinya sama pun ibu bilang ada kemiripan gitu. Karena memang mereka sama-sama keduanya ini menyerang sistem pernapasan pada manusia. Kalau dulu itu namanya virus SARS gitu, yang menyerang sistem pernapasan manusia. Sekarang namanya virus corona atau COVID-19 gitu, atau COVID-19 gitu. Tapi secara struktur pun juga mereka itu ada kemiripan. Dan bagian daripada sel targetnya juga ada kemiripan, ada kesamaan, sama-sama menyerang daripada target sistem pernapasan pada manusia gitu. Ya, jadi itu juga termasuk virus yang menyerang manusia ya. Yang ketiga adalah di sini yang biasa juga kita dengar gitu. Human immunodeficiency virus. Jadi human itu manusia, immunodeficiency itu defisiensi kekurangan, immuno itu adalah imunitas, kekebalan. Nah, jadi virus. Jadi virus yang menyerang sistem kekebalan manusia atau sering kita dengar namanya virus HIV. Jadi ingat HIV itu dari kata-katanya pun tahu kita itu menyerang sistem kekebalan kita. Apa kekebalan itu? Itu adalah misalnya banyak sih kekebalan pada manusia. Ya sel darah putih aja itu nanti jenisnya ada banyak gitu. Ada limfosit, monosit, basofil, neutrofil,
banyak sekali jenisnya. Nah, tapi yang diserang untuk virus HIV ini adalah namanya bagian sel darah putih kita yang jenis limfosit. Jadi limfosit itu adalah bagian kekebalan tubuh kita yang bisa memakan bakteri yang masuk ke dalam tubuh kita, kekebalan lah. Tapi dengan hadirnya virus HIV ini, kekebalan kita tadi itu menjadi sangat menurun karena itu diserang oleh virus HIV. Jadi makanya kekebalan kita berkurang, maka kita rentan terkena oleh bakteri-bakteri yang lain, virus-virus yang lain, kita rentan terinfeksi gitu. Tentu itu mudah untuk ya mati orang seperti itu gitu. Nah, ya, jadi ingat nama penyakit adalah penyakit H, nama virusnya adalah virus HIV atau Human Immunodeficiency Virus ya. Oke, yang berikutnya adalah virusnya itu virus hepatitis delta. Nah, virus hepatitis delta. Nah, atau virus hepatitis yang sering kita dengar, hepar, asal kata hepar. Hepar itu adalah hati, itu bahasa biologi. Jadi virus ini menyerang daripada hati gitu. Nah, jadi menyerang sel-sel hati sehingga menimbulkan gejala perut membesar, tubuh penderita berwarna kuning karena dia menyerang hati. Jadi getah empedu itu nanti itu tidak dikeluarkan lagi. Biasanya kan getah empedu itu kan dikeluarkan dari tubuh kita melalui proses ekskresi. Jadi karena getah empedu adanya infeksi pada saluran getah hati ini, getah empedu tersebut, jadi nanti getah empedu itu dia beredar ke seluruh tubuh kita. Jadi nanti mata kuning gitu kan, kuku juga kuning. Itu karena getah empedunya tidak dikeluarkan tapi sudah beredar mengikuti daripada aliran darah ya. Itu namanya adalah hepatitis. Nah, yang berikutnya adalah Ebola. Virus Ebola ini bentuknya bulat juga sih, mirip dengan virus corona itu bulat ya. Nah, virus Ebola. Nah, ini menyebabkan penyakit Ebola yang mematikan. Jadi dia bisa mematikan sel-sel darah, membuat darah menjadi beku, sehingga pembuluh darah itu bisa pecah. Karena kalau beku dia nggak bisa lagi dipompa kan, pecah dia pembuluh darah kecil kapiler itu gitu ya. Nah, jadi menyerang sel-sel pertahanan tubuh juga. Menyebabkan penyakit Ebola adalah gejalanya biasanya demam disertai dengan pendarahan gitu ya. Nah, itu dia nak. Nah, yang berikutnya adalah di sini dia adalah virus varicella virus gitu ya. Varicella virus. Jadi varicella virus itu virus penyebab cacar ya, yang kayak air-air gitu. Nah, jadi itu biasanya dulu waktu kecil kita udah dikasih vaksin itu. Cuman kenapa Bu? Kok saya masih bisa kena cacar ya kok? Padahal udah divaksin gitu. Nah, itu kemungkinan besar lah virusnya itu sudah bermutasi. Jadi virus yang dulu dilawan oleh vaksin kita itu berbeda dengan virus yang ada sekarangnya gitu. Sehingga vaksin yang dulu diberikan itu tidak sanggup melawan virus yang ada sekarang. Karena virus itu rentan sekali bermutasi, berubah sifat gitu. Ya inilah COVID-19 ini kan lagi varian baru, varian Delta. Itu mutasi, perubahan daripada virus COVID-19 tersebut gitu nah ya. Nah, jadi dia kalau dia varicella itu menyerang sel kulitnya kan, kulit kita berair ya. Nah, jadi gejala awalnya demam, batuk, pilek, kemudian muncul luka cacar dari wajah, kemudian seluruh tubuh ada air gitu ya. Nah, itu dia. Itu juga virus ya nak ya. Nah, yang berikutnya adalah virus polio. Nah, ini juga dulu waktu anak-anak ada vaksinnya ini dikasih ya. Ini penyebab penyakit polio ya, menyerang sistem saraf gitu ya. Saraf pusat sehingga mengakibatkan kelumpuhan. Jadi biasanya ini dia berjalan jadi susah gitu. Nah, ya, itu dia. Bahkan bisa menyerang saraf kaki dan kaki itu menjadi ukurannya lebih kecil, tidak normal dengan ukuran biasa. Nah, itu adalah virus polio ya. Yang berikutnya paramyxovirus. Ini juga paramyxovirus itu punya penyakit gondong. Ini infeksi pada kelenjar parotis ya di sinilah. Ya, sini. Jadi inilah kelenjar parotis di sini. Ada kelenjar ludah, ada kelenjar parotis, ada kelenjar gondong, ada 3 Kak di sini. Nah, gitu nah ya. Nah, baik. Jadi dia menyerang kelenjar parotis kita ya. Virus gondong menyerang sel-sel kelenjar ludah sehingga menimbulkan bengkak di belakang telinga, di samping lah, dekat-dekat di bawah telinga itu gitu ya. Yang berikutnya adalah di sini namanya virus herpes simplex. Virus herpes simplex. Jadi kalau virus herpes simplex inilah virus yang menyerang mukosa lendir daripada mulut atau alat kelamin. Jadi bisa kayak macam dia bentuknya itu panas dalam, bercak-bercak putih gitu nanti dia. Itu bisa di mulut, di bawah bibir itu bisa juga di alat kelamin gitu ya. Itu bisa terjadi. Nah, gejalanya ada kutil merah-merah kayak bercak merah ya, bintil-bintil merah melepuh kayak panas dalam lah gitu di lidah di bawah bibir ini dengan di bagian alat kelamin bisa ya. Yang berikutnya adalah human papillomavirus. Jadi ini merupakan
apa namanya, suatu virus yang menyebabkan penyakit kayak kutil gitu, daging-daging tumbuh kecil gitu ya, itu pada kulit. Jadi ada kayak daging-daging tumbuh kecil lah yang ada pada kulit, bahkan kalau pada wanita bisa juga ini pada rahimnya. Dan ini lama-lama bisa nanti jadi tumor kalau nggak diangkat gitu. Ini ciri-ciri bisa jadi tumor nanti, tumor ganas membengkak di daging tubuh besar ya. Nah, jadi ini juga disebabkan oleh virus ya, menyerang sel-sel kulit dan dapat berkembang menjadi kanker. Gejalanya adalah ada benjolan-benjolan kecil di kulit kayak kutil-kutilan. Nah, jadi itulah merupakan virus-virus yang ya menyerang manusia ini sebagian, aduh lebih banyak lagi, tapi ini sebagian yang biasa ada di kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah ini virus yang menyerang pada hewan. Nah, jadi hewan juga bisa diserang oleh virus ya, bukan hanya manusia. Jadi virusnya itu misalnya ada beberapa di sini buat ada rhabdovirus yang menyebabkan penyakit rabies pada anjing, kucing, dan monyet. Jadi ini kalau kita digigit anjing atau kucing atau monyet, maka virus rabies yang ada pada anjing itu bisa masuk ke dalam tubuh kita, menyerang sistem saraf kita gitu. Jadi kita bisa seperti kayak mereka, kayak anjing rabies lah gitu. Tapi kalau misalnya ada anjing yang tidak kena rabies, gigitnya kita ya nggak masalah, nggak apa-apa, paling luka aja gitu. Tapi kalau dia rabies, maka kita akan kena penyakit rabies gitu. Yang ujungnya nanti mati kalau dia tidak di apa namanya, tidak di tidak diberikan suntikan gitu, Mbak, suntikan vaksin rabies itu gitu. Nah, kalau biasanya ciri-cirinya ya anjing itu nggak semua rabies. Tapi kalau misalnya ada seorang digigit anjing itu meninggal, nah itu cenderung anjingnya itu pasti rabies gitu. Dan orang yang dikena itu pun pasti digigit itu udah masuk itu. Waktu digigit dari air liurnya itu sudah masuk ke dalam tubuh daripada yang digigitnya itu. Jadi makanya kalau kita digigit anjing, silahkan vaksin saja langsung gitu ya anaknya. Nah, jadi silahkan divaksin saja langsung karena itu nanti bisa berdampak ke apa namanya, berdampak ke apa berikutnya gitu ya, artinya bisa juga nanti dia kena ya. Nah, yang berikutnya adalah di sini namanya adalah ada di sini NCD, Newcastle disease atau penyakit tetelo sering katanya. Nah, sudah jadi ini juga suatu virus yang menyerang daripada ayam itik, unggas-unggas lah. Jadi mati dia, putar-putar kepalanya, bem mati gitu ya. Nah itu. Nah, avian influenza H5N1, flu burung yang dulu terkenal itu. Nah, itu menyerang ayam atau burung atau manusia juga bisa. Nah, dari ayam pindah ke manusia ya. Baru yang berikutnya adalah foot mouth disease. Jadi kalau foot mouth disease ini suatu virus yang menyerang daripada apa namanya kuku dan mulut daripada hewan ternak seperti kerbau dia. Nah, sapi, domba, kuda gitu menyebabkan hewan ternak itu tidak dapat berjalan, tidak dapat makan gitu. Jadi menyerang daripada apa namanya hewan-hewan sapi gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah bisa menyerang pada tumbuhan juga gitu. Jadi bisa juga pada tumbuhannya. Nah, jadi misalnya contohnya tobacco mosaic virus, penyakit mosaic. Nah, ini bisa kayak bercak-bercak kuning deh ciri-cirinya gitu. Inilah pertama sekali dulu munculnya virus ini sebenarnya. Orang meneliti dari sini ada tanaman tembakau tiba-tiba daunnya itu bercak kuning jadi lebar, habis daunnya mati tembakaunya. Rupanya yang buat bercak kuning itu adalah virus. Nah, jadi namanya tobacco mosaic virus dari tobacco itu, taulah kita itu namanya lah tembakau gitu nah ya. Bisa juga dengan sesamanya bisa terserang ini satu apa mereka satu famili. Tomat, kentang itu masih satu famili mereka ya. Kacang kedelai gitu. Nah, citrus vine phloem degeneration. Nah, jadi ini adalah CPVD itu menyerang daripada phloem tumbuhan jeruk. Nah, jadi jeruk itu tiba-tiba kayak mati semua warnanya apa namanya daunnya kering kayak kena bakar-bakaran api gitu tiba-tiba. Itu dia, itu berarti kena virus nah ya. Baru ada virus tungro ini menyerang padi. Nah, jadi padi itu nanti dia ada kuning-kuning daunnya. Semua jadi kuning lama-lama mati gitu. Itu seringnya. Jadi tanaman terhambat dan menjadi kerdil pertumbuhannya gitu ya. Itu apa namanya penyebar virusnya itu katanya adalah wareng coklat dan wareng hijau. Jadi ketika wareng itu menghisap cairan daripada daun padi itu, dia di situ memasukkan virus itu tadi gitu ya. Jadi itu juga adalah namanya ada virus tungro yang menyerang padi gitu nah ya. Nah, Ibu rasa itu saja dulu untuk saat ini ya. Jadi ada beberapa virus yang bisa ada manfaatnya, ada juga yang merugikannya. Ternyata bisa menyerang manusia bisa juga menyerang hewan dan juga bisa menyerang tumbuhan dan juga bisa menyerang bakteri ya, namanya bakteriofag. Nah, sampai di sini saja. Kalau ada pertanyaan, ada yang kurang paham, silahkan langsung ditanya aja sama Ibu melalui Telegram atau
melalui Google GC juga boleh. Nah ya, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan tetap belajar di rumah. Oke, sampai ketemu lagi. Selamat pagi untuk anak ibu semua ya.